Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Defisit neraca transaksi berjalan yang mencapai 3,8% dari PDB kuartal ketiga tahun ini adalah masalah yang sangat serius. Sudah 9 kuartal terakhir neraca transaksi berjalan Indonesia defisit dan terus bertambah besar. Kekhawatiran pemodal asing jelas terlihat pada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sepanjang tahun ini mencapai 17%. Pekan lalu rupiah ditutup pada kurs Rp11.750 per dolar. Maksud kalimat ketiga dalam wacana di atas sering disebut. Kalimat ketiga yang dimaksud itu adalah kalimat yang sudah Ibu tandai dengan warna merah ya, yaitu kekhawatiran pemodal asing jelas terlihat pada pelemahan nilai tukar rupiah. Nah, ini sering disebut apa? Apakah apresiasi, depresiasi, devaluasi, revaluasi, atau depresi? Ya, baik. Kita lihat terlebih dahulu. Nih, ini ada apresiasi, depresiasi, devaluasi, revaluasi, dan depresi. Apa itu apresiasi ya? Di sini apresiasi itu adalah suatu proses meningkatnya nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme suatu perdagangan. Itu apresiasi. Jadi, nilai mata uang yang meningkat ya, menguat. Seperti itu. Kemudian depresiasi, nah jika depresiasi sebaliknya, proses menurunnya nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme suatu perdagangan. Jadi jika apresiasi menguat atau meningkat, depresiasi justru menurun atau melemah. Kemudian yang ketiga adalah devaluasi, suatu kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri atas mata uang negara asing. Kemudian revaluasi, suatu kebijakan pemerintah untuk menaikkan. Ya, jika devaluasi menurunkan, revaluasi menaikkan mata uang dalam negeri di atas mata uang asing. Dan yang terakhir adalah depresi. Depresi itu adalah resesi ekstrim yang berlangsung selama 3 tahun atau lebih atau yang menyebabkan penurunan PDB real minimal 10% pada tahun ini. Jarang terjadi ya jika depresi. Jarang terjadi. Jadi resesi yang ekstrim, sangat ekstrim sekali. Gitu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa jawaban yang paling tepat dengan nomor 6 ya, soalnya itu kan mengalami pelemahan ya, rupiah melemah seperti itu, maka ini menurunnya nilai mata uang dalam negeri. Ini kita kembali lihat di sini pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Berarti jawaban yang tepat itu adalah depresiasi. Ya, berikutnya adalah nomor 7. Pertanyaannya adalah, pada waktu penerimaan marginal sama dengan 0, maka berarti penerimaan total produsen A minimum, B maksimum, C 0, D negatif, atau E positif. Baik, kita lihat di kurva. Ya, ini adalah kurva hubungan antara TR, AR, dan MR. Kita semua tahu ya, TR itu total revenue, AR average revenue, MR itu adalah marginal revenue atau penerimaan marginal. Nah, kemudian ketika MR 0 yang ditanyakan ya, maka TR itu apa? Apakah minimum, maksimum, negatif, 0 atau positif? Nah, di sini bisa dilihat ya, hakikat dari marginal revenue itu adalah mengikuti arah dari total revenue. Jadi mengikuti MR itu ya, mengikuti arah dari TR. Semakin naik TR, maka akan semakin turun MR. Ya, dan ketika TR berada di titik puncak, ya di sini di titik puncak, maka MR-nya adalah 0. Ya, MR-nya adalah 0. Ini. Jadi, ketika TR berada di titik puncak, maka MR-nya adalah 0. Seperti itu. Jadi, total revenue ya, total revenue-nya itu akan maksimum ketika marginal revenue-nya 0.
Oke, jika di soal kan ditanyakannya adalah MR sama dengan 0, maka total revenue. Berarti ketika MR sama dengan 0, maka TR adalah maksimum. Ya, karena hakikatnya marginal revenue itu mengikuti arah total revenue, sehingga semakin naik total revenue, maka akan semakin turun MR-nya. Dan ketika TR ada titik puncak, MR pun sama dengan 0. Gitu. Jadi ketika MR 0, maka total revenue adalah maksimum. Di sini ya, ini maksimum. Tuh. Itu penjelasan nomor 7. Selanjutnya yaitu nomor 8. Soalnya adalah transaksi berikut ini yang mencerminkan jurnal penutup adalah pilihannya A. Beban perlengkapan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 1 juta rupiah. B. Perlengkapan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 500 ribu rupiah. C. Prive di debit dan modal di kredit sebesar 2 juta rupiah. D. Ikhtisar laba rugi di debit dan utang di kredit sebesar 1 juta rupiah. Dan E. Pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 500 ribu rupiah. Ya, sebelum kita menjawab, kita akan mengulas terlebih dahulu ya. Apa itu sebenarnya jurnal penutup? Jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun-akun sementara, akun-akun nominal ya, yang sementara, sehingga nanti pada akhirnya untuk mengenolkan akun, jadi akan 0 seperti itu, akun-akun sementara yang ditutup itu akan 0. Nah, ini fungsinya. Jadi menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga menjadi 0 perkiraannya nanti. Ya, kemudian yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai pada akhir periode. Yang ketiga, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Kemudian yang keempat, menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya ya dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku. Ini adalah fungsi dan tujuan. Lalu akun apa saja yang ada dalam jurnal penutup? Yang pertama adalah akun pendapatan. Oke, akun pendapatan. Maaf. Oke, ini. Yang kedua adalah akun beban. Ini akun pendapatan. Akun pendapatan ini kita tahu bahwa saldo normalnya ini akun pendapatan itu ada di kredit. Kemudian ditutup sehingga posisinya berubah menjadi di debit ya. Ditutup ya dengan ikhtisar laba rugi sehingga posisinya berubah. Tadinya di kredit menjadi di debit dan ini nanti hasilnya akan 0 gitu. Kemudian yang kedua adalah akun beban. Akun beban. Ini akun beban ya. Ini mohon maaf menjadi tidak terlihat walaupun sebenarnya di aslinya ini ada terlihat akun bebannya. Akun bebannya ya terlihat di tabel. Ini akun beban ikhtisar laba rugi di debit dan beban di kredit. Yang di kreditnya adalah beban. Kita tahu bahwa saldo normal beban itu di debit seharusnya, tapi ditutup sehingga berubah posisinya menjadi di kredit. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini ya, ikhtisar laba rugi dengan modal ya, akun modal sebenarnya. Jadi ikhtisar laba ruginya di debit dan modalnya di kredit. Ya, ini hanya contoh saja nominalnya ya. Gitu. Ini kalau laba ya, jika laba. Ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit itu jika kondisi perusahaannya laba. Sedangkan jika rugi, maka akun modal didebitkan dan ikhtisar laba rugi dikreditkan. Jadi sebaliknya. Jadi lihat dulu apakah perusahaannya laba atau rugi. Nah, baru nanti dibuat jurnal penutupnya sesuai dengan kondisi perusahaan. Jika laba maka posisi ikhtisar laba ruginya di debit dan modalnya di kredit. Sedangkan jika rugi sebaliknya, modalnya di debit dan ikhtisar laba ruginya di kredit, begitu. Kemudian yang terakhir itu ada Prive, akun Prive. Ini menutup akun Prive ya dengan modal.
modalnya di debit, pref-nya di kredit. Kita tahu bahwa pref itu saldo normalnya di debit, lalu kemudian ditutup dengan modal, sehingga nanti terlihat modal akhirnya berapa ya, sesuai gitu. Nanti terlihat modal yang sesuai yang sesuai dengan di akhir periode begitu. Itu akun pref. Nah, ini adalah akun-akun yang ditutup, akun-akun yang ada dalam jurnal penutup. Lalu kemudian tadi jika kita kembali lagi ke soal, maka jawaban yang benarnya apa? Yang paling tepat dari pilihan jawaban A sampai E, maka yang paling tepat adalah yang E. Yang E ya. Kenapa tidak yang A? Nah, tidak yang A, kita tahu bahwa ketika ditutup, beban itu pindah posisi menjadi di kredit, sedangkan yang A ini masih di debit, jadi bukan jurnal penutup. Yang B juga sama, karena akun perlengkapan itu bukan masuk akun nominal ya, yang perlu ditutup, jadi bukan jurnal penutup juga. Nah, yang pref dan modal nih yang C, ini terbalik ya, harusnya modal di debit dan pref di kredit, sedangkan ini dibalik gitu, terbalik, jadi bukan jurnal penutup juga. Begitu pula dengan option D. Yang option D ini bukan termasuk jurnal penutup karena utang bukanlah akun nominal. Itu nomor 8. Selanjutnya yaitu nomor 9. Ini terkait dengan kebijakan moneter. Ya, soalnya adalah salah satu fungsi Bank Indonesia dalam menstabilkan moneter. Jika di masyarakat terjadi jumlah peredaran uang lebih banyak dari jumlah peredaran barang, maka tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia adalah apakah menaikkan pajak, menurunkan suku bunga, membeli surat berharga, menaikkan giro wajib minimum, atau mempermudah pemberian kredit. Baik, sebelumnya kita lihat dulu ya penjelasannya. Ya, tadi kondisinya adalah jumlah uang yang beredar itu lebih banyak daripada barang. Itu artinya maka terjadi inflasi. Inflasi terjadi jika jumlah uang yang beredar lebih besar daripada barang. Sedangkan deflasi itu jumlah uang yang beredar justru kurang ya, atau lebih sedikit daripada barang. Nah, kemudian berbicara kebijakan moneter, kebijakan moneter itu kebijakan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Bank Sentral, oleh Bank Indonesia. Nah, diantaranya adalah ini, ada 5. Jadi tujuan kebijakan moneter ini adalah sederhananya adalah untuk mengatur seberapa banyak jumlah uang yang beredar begitu ya, untuk melihat sejauh mana apakah lebih banyak atau lebih sedikit jumlah uang yang beredar begitu ya, untuk mengatur semua itu. Ada 5 kebijakan moneter. Yang pertama adalah politik diskonto, yaitu kebijakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian yang kedua adalah operasi pasar terbuka, adalah kebijakan menjual atau membeli surat berharga. Yang ketiga, politik cash ratio adalah kebijakan menaikkan atau menurunkan cadangan kas perbankan. Yang keempat, kebijakan kredit, ini memperketat atau melonggarkan syarat kredit kepada nasabah ya. Kemudian yang kelima adalah himbauan moral. Himbauan moral ini berupa himbauan lisan ya, berupa lisan, peringatan, kemudian himbauan tentang terkait dengan inflasi ataupun deflasi. Kemudian, lalu bagaimana jika jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada barang? Kebijakan moneter apa yang sebaiknya dilakukan? Ya. Nih, ya, jadi untuk memudahkan, kita semua sebenarnya sudah pernah belajar ini ya. Untuk memudahkan ini,
Nih ada rumusnya. Najunake to be too long. Untuk mengatasi inflasi, maka naikkan suku bunga, jual surat berharga, naikkan cadangan kas, ketatkan syarat kredit. Itu najunake. Jadi najunake itu untuk inflasi, mengatasi inflasi. Kemudian untuk mengatasi deflasi, pakai to be too long. Turunkan suku bunga, beli surat berharga, turunkan cadangan kas, dan longgarkan syarat kredit. Begitu ya. Oke, jadi najunake to be too long ini disesuaikan. Najunake itu untuk mengatasi inflasi, sedangkan untuk mengatasi deflasi memakai to be too long. Naikkan, jual, naikkan, ketatkan, turunkan, beli, turunkan, longgarkan. Instrumennya sama, suku bunga, surat berharga, cadangan kas, dan syarat kredit. Nah, lalu kemudian kita lihat di soal. Ini jumlah peredaran uang lebih banyak dari jumlah peredaran barang. Itu artinya terjadi inflasi. Jika terjadi inflasi, maka berarti pakai najunake. Ya, naikkan suku bunga, jual surat berharga, naikkan cadangan kas, dan ketatkan syarat kredit. Kita lihat di sini mana yang termasuk mengatasi inflasi. Oke, dan yang paling tepat itu adalah yang D, menaikkan giro wajib minimum ya, atau cadangan kas tadi. Seperti itu. Kenapa tidak menaikkan pajak? Ya, tidak dengan menaikkan pajak ya. Kalau misalnya menaikkan pajak, malah mungkin lebih, bukan kebijakan moneter juga sebenarnya gitu, bukan termasuk kebijakan moneter kalau menaikkan pajak, jadi bukan. Kemudian yang B, menurunkan suku bunga. Nah, turunkan suku bunga, sedangkan najunake tidak ada turunkan ya, itu maksudnya ke mengatasi deflasi. Kemudian yang C, membeli surat berharga, harusnya bukan membeli tapi menjual surat berharga. Dan yang E, mempermudah pemberian kredit, harusnya bukan mempermudah tapi ketatkan syarat kredit. Seperti itu. Ini inflasi. Nah, junake untuk deflasi baru to be too long. Itu ya. Itu untuk nomor 9. Nah, berikutnya yaitu nomor 10. Nomor 10 di sini ada kurva garis anggaran atau kurva budget line. Pertanyaannya adalah berdasarkan gambar di atas, mencerminkan apakah A, selera konsumen meningkat, budget line mengalami pergeseran karena pendapatan naik, budget line mengalami rotasi atau perputaran karena harga soto turun, ceteris paribus. D, budget line mengalami rotasi atau perputaran karena harga soto naik, ceteris paribus. Dan C, budget line mengalami pergeseran karena pendapatan turun. Ya, jadi kurva anggaran atau budget line ini akan mengalami pergeseran, pergerakan atau perputaran ya, sama seperti halnya kurva permintaan dan penawaran. Ya, ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Nah, kita lihat dulu sebelumnya penjelasannya. Oke, di sini ada 3 kurva. Di sini ada 3 kurva. Ini kurva yang pertama, ini kurva yang menggambarkan ketika harga barang X naik. Ya, harga barang X naik. Oh ya, sebelumnya mengingatkan. Jadi budget line itu adalah kurva di mana terdapat kombinasi barang yang dikonsumsi dengan penghasilan yang dimiliki, sesuai dengan penghasilan yang dimiliki. Begitu. Jadi konsumsi 2 barang atau kombinasi barang ya, yang dikonsumsi dengan penghasilan yang dimiliki, sesuai dengan penghasilan yang dimiliki. Makanya di sini ada X, ada Y ya. Jadi ada 2, ada barang X, ada barang Y gitu. Nah, ini yang pertama, ini gambar ketika kasus harga X-nya naik. Ya, maka turun. Ya, maka turun ya. Jadi ke kiri ya, gitu. Konsumsi X-nya jadi turun. Kemudian ini yang kedua, kurva yang kedua adalah ketika harga X turun. Harga X turun, maka konsumsi barang X lebih banyak dari konsumsi barang Y dengan penghasilan yang sama. Dan yang ketiga ini adalah ketika pendapatan berubah. Ketika pendapatan berubah bukan lagi bergerak atau berputar, tapi dia bergeser ke kanan atau ke kiri ya, ke atas atau ke bawah, sesuai gitu, disesuaikan. Ya, jadi ini adalah kurva, ini pergerakan, ini 2 nih pergerakan atau perputaran tadi bahasanya, dan ini adalah pergeseran.
Nah, biasanya pergerakan itu hanya diakibatkan oleh harga saja. Tadi ceteris paribus, artinya tidak ada faktor lain yang berubah selain harga. Gitu. Sedangkan ini diakibatkan oleh faktor yang selain harga. Disebabkan oleh faktor yang selain harga. Jadi, jika kita melihat soal yang tadi, maka jelas sekali ya, ini kondisinya barang soto ya, konsumsi soto ini lebih banyak daripada bakso. Berarti ada yang berubah, yaitu harga soto naik atau turun. Harga sotonya turun, sehingga konsumsi sotonya lebih banyak daripada konsumsi bakso, tapi dengan penghasilan yang sama. Seperti itu. Maka jawaban yang benarnya adalah jawaban yang benarnya adalah budget line mengalami rotasi atau perputaran karena harga soto turun. Dengan catatan ceteris paribus, faktor yang lain tidak berubah.